Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan pujian kita, syukur kita kepada Rabbul Alamin, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada dirinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar sauri tauladan manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, melanjutkan pembahasan kitab kita yaitu Al-Mukhtar min Qasasis Shahihain, pilihan-pilihan daripada cerita di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana kita melanjutkan cerita tentang cerita dusta terfitnahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini part ketiga atau bagian ketiga, yang mana sebelumnya kita flashback kembali bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan tatkala terputusnya wahyu dari beliau Shallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan musyawarah kepada 3 orang, yaitu yang pertama adalah Usamah bin Zaid, ya. Kemudian juga sebentar. Pertama kepada Usamah bin Zaid, ya. Kemudian yang kedua kepada Ali ibnu Abi Thalib. Yang mana Usamah bin Zaid ini, ya, adalah salah seorang daripada orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena ayahnya itu adalah anak angkat Nabi, yaitu Zaid ibnu Harithah, ya. Yang mana beliau minta pendapat kepada Usamah bin Zaid, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kemudian beliau mengatakan, la na'lamu illa khaira, tidaklah kami mengetahui kecuali kebaikan pada keluargamu, tidaklah kami ketahui kecuali kebaikan kepada Aisyah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bahwasanya lam yudayyikillah, Allah tidak menyempitkan kehidupanmu, Allah tidak mempersempit dirimu wahai Rasul SAW. An-nisa kathirah, perempuan itu banyak, ya. Akan tetapi coba tanya kepada Barirah, yaitu budaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya, akan Aisyah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Barirah dan jawabannya juga sama, yaitu apa? Tidaklah mengetahui kebaikan, tidaklah mengetahui daripada keluargamu wahai Nabi Muhammad SAW kecuali kebaikan, dan tidak ada, ya, sesuatu yang tercela yang bisa aku mencela Aisyah, ya, kecuali Aisyah itu adalah seorang gadis yang masih muda, yang beliau kesalahannya cuma lupa, ya, akan adonan roti keluarganya yang dia bikin, kemudian ketiduran, dan setelah itu dimakan oleh yang namanya unggas, ya. Itu kesalahan Aisyah, ya, kesalahan yang sangat ringan, ya, yang menunjukkan bahwasanya ummahatul mukminin, istri-istri Rasul SAW adalah wanita-wanita yang terjaga, ya, sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan at-thayyibina lit-thayyibat, orang-orang baik itu dipasangkan dengan orang-orang yang baik juga. Orang-orang baik laki-laki dipasangkan, dikawinkan, dijodohkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik dari perempuan juga, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, beliau membela dirinya, membela keluarganya, dan membela Aisyah radhiyallahu anha, ya, akan tuduhan yang sampai kepada keluarga Nabi tersebut, ya. Yang mana kata Nabi SAW, siapa yang mau membelaku akan hal tersebut, karena sudah sampai kepada keluargaku hal yang menyakitinya, hal yang memperburuk keluargaku, ya. Dipitnah bahwasanya salah seorang istri Nabi yaitu berzina, ya. Kemudian berdirilah beberapa sahabat membela Nabi SAW, kemudian sahabat yang lain membela kaumnya, ya. Yang mana hampir saja, ya, mereka semua itu saling bunuh-membunuh gara-gara mempertahankan kabilah-kabilah masing-masing. Itu kabilah suku Khazraj dan juga suku Aus, ya. Mereka saling membela satu dengan yang lainnya, ya. Namun Nabi SAW
meringankan atau membujuk mereka, menenangkan mereka, kemudian mereka semua yaitu apa? Mereka semua tenang ya, tidak terjadi konflik. Ya, sebelum itu pelajaran yang dapat kita ambil sedikit daripada kisah tadi ya sebentar ya, part kedua, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa yang mana beliau tidak tahu perkara gaib ya. Kenapa tidak tahu perkara gaib? Karena Nabi SAW tidak tahu mana yang benar tentang Aisyah. Apakah Aisyah radhiyallahu anha benar-benar berzina ataukah Aisyah radhiyallahu anha yaitu beliau tidak berzina. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu juga sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Ya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, itu seperti kalian, manusia biasa, makan, minum, guring, ya. Kemudian juga berhubungan suami istri, ya, sama seperti kalian. Akan tetapi apa? Perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan yang lainnya, yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pembeda antara kita dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, singkat cerita, tatkala sudah tenang dua suku tadi, yaitu suku Aus dan juga suku Khazraj, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian kembali ke rumahnya. Ya, kemudian, ya, diceritakan Aisyah radhiyallahu anha kembali menangis, ya, sampai-sampai, ya, tidak mengering air mata beliau dan beliau tidak bercelak ketika di malam harinya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau begadang sampai larut malam ya gara-gara kesedihan yang mendalam akan tuduhan fitnah yang sangat keji kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Sampai-sampai di hari berikutnya juga melakukan hal yang sama, masih bersedih ya. Dirundung duka yang sangat mendalam ya, fitnah yang sangat keji terhadap wanita yang masih gadis ya. Wanita yang masih baru-baru balik ya. Menangis sekali, sedih sekali Aisyah radhiyallahu anha ya, sampai-sampai kedua orang tuanya yaitu Abu Bakar dan juga ibunya ya menyangka annal bukaa faliqun kabidi, bahwasanya yang namanya kesedihan ini nanti akan membelah dada Aisyah, maksudnya akan menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha meninggal. Kemudian ya Abu Bakar dan juga ibunya, ya, Abu Bakar dan juga istrinya, ya, ibunya Aisyah radhiyallahu anha mendekati Aisyah, ya, menenangkan beliau, ya. Kemudian datang juga seorang perempuan dari Ansor, ya, dari kalangan suku Madinah, ya, datang ke rumah Aisyah juga ikut menangis, ya. Lantaran datangnya tersebarnya fitnah yang sangat begitu dahsyat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian Nabi SAW pada saat itu ya juga datang kepada Aisyah, Abu Bakar, kemudian ibunya ya. Kemudian juga yang tadi wanita dari Ansor tadi yang ikut duduk nangis bersama Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya. Dan Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah duduk ya di sampingku selama sebulan penuh ya. Gak pernah Nabi SAW ya mendekat kepada istrinya Aisyah ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga termakan yang namanya berita fitnah ya. Karena beliau manusia ya. Dan beliau tidak dapat wahyu ya. Yang mana menunjukkan Nabi itu sama seperti kita ya, manusia biasa ya, yang tidak mengetahui akan perkara gaib ya. Yang mengetahui perkara gaib adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang tahu perkara gaib ya kecuali Allah Jalla wa Ala. Dan ini telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an banyak sekali, di antaranya surah Al-An'am ayat ke-59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tidak ada siapapun yang mengetahui perkara-perkara gaib, kunci-kunci gaib ya, ilmu-ilmu gaib kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah lah yang maha tahu apa yang ada di lautan dan apa yang ada di daratan ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala yabisin wala ratbin illa fi kitabim mubin. Bahkan apapun yang terjatuh daripada ranting, terjatuh daripada yang namanya biji-bijian ya, baik yang itu basah ataupun kering, kegelapan bumi itu semua pasti diketahui Allah Tabaraka wa Ta'ala ya.
Allah menunjukkan kepada kita perkara yang sangat kecil, ya, sangat kecil Allah pasti tahu, ya, apalagi perkara yang sangat besar. Jadi tatkala seseorang mengatakan Nabi SAW mengetahui perkara gaib, Nabi SAW itu adalah nur daripada nurnya Allah, cahaya daripada cahaya Allah, ini adalah perkataan yang dusta, ya. Karena tidak mungkin, ya, apabila Nabi SAW adalah cahaya Allah, pasti Nabi SAW tahu perkara gaib. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi juga sama seperti kita. Sebagaimana tadi yang ulun jelaskan, ya, innama ana basyarum mithlukum, aku sama seperti buhan pian. Ya, bedanya apa? Diberikan wahyu oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, itu aja yang membedakan antara Nabi dan Muhammad SAW dan juga kita semua, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, ketika itu, ya, bersaksi di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha, telah sampai kepadaku kabar yang buruk. Kabar yang demikian, ya, cerita yang buruk tentang dirimu, ya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, jikalau pian benar-benar suci, fayubarri ukillah, Allah pasti akan mensucikan pian, Allah akan membebaskan pian dari tuduhan tersebut. Dan apabila pian melakukan dosa, wa in kuntil al-mamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih, maka bertobatlah kepada Allah tabaraka wa taala, segera bertaubat, ya. Ini menunjukkan kepada kita semua, ya, akan disyariatkannya taubat ketika kita berdosa, ketika kita telah melakukan kesalahan, tidak membiarkannya, ya, langsung kita bertaubat kepada Allah, ya. Bahkan Nabi SAW di setiap harinya apa? Beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena Nabi SAW istighfar fil yaum sab'ina marrah. Nabi beristighfar, minta ampun kepada Allah 70 kali. Ya, di riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali, ya. Tatkala kita berdosa langsung bertobat kepada Allah, dan telah ulun sampaikan kemarin, ini diantara tanda daripada sifatnya penduduk surga. Kenapa demikian? Tatkala dia berdosa langsung segera bertobat kepada Allah, ya. Sebagaimana, ya, Allah tabaraka wa taala, ya, telah berfirman, ya, fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah tsumma fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, keji, buruk, ya, maksiat besar, ya, kemudian kezaliman, mereka langsung segera mengingat Allah dan bertaubat. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada penduduk surga, ya. Jadi kalau kita berdosa, melakukan kesalahan, langsung segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, jikalau sesungguhnya seorang hamba idza atarafa bidzanbin tsumma taballahu alaihi, kalau seorang hamba itu mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, ya, akan kesalahannya, akan kekeliruannya, pasti akan Allah ampuni. Dan di sini pelajaran yang ketiga dalam cerita yang part ketiga ini, ya, bahwasanya di antara sebab dikabulkannya, ya, permintaan taubat kita, di antara sebab taubat kita itu diterima Allah, diampuni Allah tabaraka wa taala, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, ya. Jangan misalkan, ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun, walaupun Allah itu Maha mengetahui, ya, akan segala perkara apapun, namun kita sebutkan apa kesalahan kita, ya, sebagai bentuk pengakuan kita ini bujur-bujur, kita ini benar-benar melakukan kesalahan, kekeliruan di dalam hidup kita. Ya Allah, saya melakukan misalkan mencuri buah tetangga, ampunilah ulun. Ya Allah, ulun dahulu pernah menipu kawan, ampunilah ulun, misalkan. Ya Allah, ulun bahari pernah menempeleng kawan, ampunilah ulun. Ya, sebutkan apa kesalahannya, dosanya di hadapan Allah tabaraka wa taala, ya. Ini sebab di antara cara kita diterima, diampuni Allah taubat kita, ya. Kadang kalau kita bertobat, ya ampuni, tapi kita tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana itu menunjukkan kita bujur-bujur serius akan ingin diampuni akan hal tersebut, akan dosa tersebut, ya. Jadi kita sebutkan, ya, kita melakukan dosa sekian, ya Allah ampunilah ulun, maka Allah tabaraka wa taala pasti akan mengampuninya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW telah selesai akan pembicaraannya, ya, Aisyah kemudian selesai menangis, ya.
setelah dinasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tadi, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ucapan tadi mengatakan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abi, ajib anni Rasulullah SAW." Belalah ulun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallah ma adri." Demi Allah, ulun kada tahu wahai anakku tersayang. Ma aqulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan aku katakan kepada Rasul SAW? Aku tidak tahu perkara engkau, apakah benar, apakah salah. Wallahu alam, tidak tahu. Ya. Kemudian berkata lagi kepada mamanya atau istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian mengatakan, ya ummi, ajib anni Rasulullah SAW. Bela ulun, wahai ibuku, di hadapan Rasul SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau minta perlindungan, ya, minta yang namanya kasih sayang, ya, daripada kedua orang tuanya akan pembelaan terhadap dirinya, yang mana beliau tidak salah, ya. Kemudian juga mengatakan wallah ma adri ma aqulu bi Rasulillah SAW. Demi Allah, ulun kada tahu apa-apa juga. Aku tidak bisa mengatakan apapun di hadapan Rasul SAW. Ya. Kenapa? Karena di ajaran agama kita, ya, itu diajarkan kita tidak boleh berkata tanpa ilmu. Dan ini pelajaran yang keempat, ya. Tidak boleh seseorang, ya, untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahui akan hal tersebut, ya. Karena ditakutkan nanti terjerumus kepada dosa dusta, ditakutkan dia berkata-kata yang tidak benar, ditakutkan nanti membawa fitnah, ditakutkan nanti mengadu domba, ya. Maka kalau tidak tahu maka katakan la adri, ulun kada tahu, ya. Dan inilah yang diajarkan Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah tabaraka wa taala pernah mengatakan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan, di dalam tafsir yang lain, janganlah kalian menuduh seseorang kepada sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi kita dilarang untuk bicara kalau kada tahu. Kadang orang-orang di kita di Banjar dan segala macamnya, ya, dapat kisah misalkan Udin tercabur di Batang. Imbah tu ditambahi kisahnya di Bumubui. Udin tercabur di Batang, imbah tu inya diselamatkan orang naik kelotok. Imbah tu sampai ke orang ketiga pulang bertambah pulang kisahnya. Di kelotoknya diberi makan. Padahal kisahnya sampai tercabur aja Udin di Batang, ya. Cuman ya banyak ditambah bumbu-bumbu, ya, cerita-cerita palsu, tambahan-tambahan, maka ini tidak benar, ya. Tidak dibenarkan di dalam agama kita. Yang dibenarkan di agama kita, kalau nya tidak tahu maka jangan mengatakan apapun. Kenapa demikian? Innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Yang namanya penglihatan, yang namanya pendengaran, yang namanya hati, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah tabaraka wa taala. Nanti dari kiamat mereka bisa bicara, ya, akan apa yang telah dilakukan terhadap dirinya, ya. Tangan ini nanti bicara, ya. Penglihatan ini nanti bicara, pendengaran ini bicara, ya. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Dan jangan kita suka dengan yang namanya berdusta. Karena Nabi SAW mengatakan innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kesengsaraan, kemaksiatan, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya dusta, kemaksiatan, ya, itu akan menghantarkan manusia ke nerakanya Allah tabaraka wa taala. Jadi sebab kita itu, ya, melakukan maksiat, ya, di dunia bertambah maksiat terus, ya, sering yang namanya berdusta, ya. Kemudian dari sebab itu, sebab kita juga masuk ke dalam neraka. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga istrinya, para sahabat ridwanullah ajmain, kalau yang enggak tahu apa-apa, la adri, mulun kada tahu, ya. Selesai, ya. Jangan ditambah-tambahi, jangan pina kisah iya, ya, dan segala macamnya. Udah selesai, ulun kada tahu, ya. Nggak bisa apa-apa ulun di hadapan Rasul SAW karena kabarnya ini masih awang-awang, ya. Yang namanya wahyu belum turun dari Allah tabaraka wa taala akan pembenaran statement Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian kata Aisyah, beliau mengatakan ulun masih dalam gadis yang belia, gadis yang masih muda, yang mana ulun, ya, tidak banyak menghafal Quran, tidak banyak menghafal Al-Quran, ya. Dan beliau
kenapa mengatakan demikian? Karena beliau ingin mendatangkan hujah akan pembelaan dirinya, ya. Apa nih hujah di dalam Al-Qur'an yang bisa melindungi diriku, ya. Enggak hafal banyak daripada Al-Qur'an. Kemudian demi Allah, aku telah mengetahui kalian, sesungguhnya kalian benar-benar membenarkan kabar ini. Ya. Kalau enggak membenarkan pasti baik sama Aisyah. Pasti ditemani Aisyah, ya, pasti didekati Aisyah. Tapi apa? Kenyataannya berbeda dengan apa yang diyakini Aisyah. Yaitu apa? Mereka meyakini kabar tersebut. Sampai-sampai istaqarra fi nufusikum. Kalian telah tanamkan hal tersebut di hati-hati kalian. Ya, dan kalian benarkan. Jikalau saya katakan kepada kalian, inni bari'atun, saya adalah wanita yang suci, yang terlepas daripada tuduhan tersebut, Allahu ya'lam. Allah lah yang mengetahui hal tersebut. Dan walaupun kalian tidak membenarkan hal tersebut, tidak membenarkan ucapanku, ya, Allah Azza wa Jalla yang membenarkannya. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh yang namanya manusia, ya. Udah, yang penting Allah saja yang mensucikan beliau radhiyallahu anha, ya. Wallah ma ajiduli walakum masala illa kama qala Abu Yusuf fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Tidak ada yang bisa aku sampaikan kepada kalian, aku jadikan dalil kepada kalian semua kecuali perkataan abahnya Yusuf. Yaitu siapa abahnya Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam yang mengatakan fasabrun jamil, ya, kesabaran yang indah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah tempat kita meminta tolong atas apa yang diceritakan, atas apa yang disifati oleh manusia. Kenapa beliau membawakan daripada kisah Nabi Yakub alaihissalam yang mengatakan sabrun jamil, kesabaran yang indah saja yang aku harapkan dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu banyak sekali cobaannya. Pertama, yaitu apa? Nabi Yakub alaihissalam, ya, ditipu oleh anak-anaknya yang mengatakan bahwasanya, ya, Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Ya. Kemudian tatkala dikatakan dimakan serigala, ya, beliau ini, ya, melihat bahwasanya bajunya tersebut ia ada darah palsu, ya, darah ulah-ulahan. Kalau benar-benar dimakan serigala, pasti bajunya tersebut tercabik-cabik, ya, pasti bajunya itu robek. Ya, namun yang dibawa oleh mereka, ya, mereka membawa waja'u ala qamisihi bidammin kadzib, ya. Mereka membawa baju Yusuf alaihi salam yaitu dengan darah yang palsu, ya. Dan ini adalah kalian menipu saya, ya, kata Yakub alaihissalam terhadap anak-anaknya, ya. Kemudian beliau mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indahlah yang saya harapkan di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan juga setelah itu Nabi Yakub alaihissalam juga ditimpa lagi dengan musibah kedua, hilangnya anak beliau yang kedua itu Bunyamin karena dituduh mencuri di Mesir, ya. Asalnya anak beliau itu 12, ya. Dua hilang, Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Dua orang yang paling disayang oleh Nabi Yakub, ya. Orang yang paling baik di seluruh anaknya, ya. Dua orang yang paling baik di seluruh anaknya, ya. Kemudian karena beliau ini, ya, ditimpa musibah yang sangat besar, beliau menangis, ya, hari demi hari sampai membutakan matanya Nabi Yakub alaihissalam, ya, buta, ya, karena sering menangis, sedih sekali ditinggal oleh Yusuf dan juga Benyamin, ya. Maka mengatakan fasabrun jamil, ya, kesabaran yang indahlah yang saya harapkan di sisi Allah tabaraka wa taala, ya, yang nanti pada akhirnya, ya, Nabi Yakub kembali bisa melihat dengan usapan kainnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf menjadi seorang menteri yang besar di kota Mesir, ya. Jadi banyak ditimpa musibah, ya, ditimpa cobaan, namun Nabi Yakub alaihissalam tetap mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah yang saya harapkan dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini yang harus kita terapkan tatkala kita ditimpa musibah, ya. Enggak ada obat lain ketika kita ditimpa musibah melainkan sabar. Dan ulun pernah jelaskan kepada jamaah sekalian, ya, wasta'inu bis sabri was shalah, ya. Minta tolonglah kalian terhadap musibah-musibah kalian dengan salat dan sabar. Dua obat paling mujarab ketika kita mendapatkan musibah, ya. Nggak akan bisa keluar kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Allah sendiri telah sebutkan resepnya,
Ya, obatnya di mana? Dalam Al-Qur'an. Ya, udah resepnya dua. Banyaki sholat, banyaki bersabar, selesai. Nanti suatu masalah tersebut akan diselesaikan Allah. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah, ya. Dan Allah sendiri telah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketika ada yang namanya kesusahan, pasti nanti akan ada yang namanya kemudahan. Itu pasti, ya. Dan tidak semua kemudahan itu pasti mudah terus, ya. Wa inna ma'al usri yusra juga. Nanti setelah ada kemudahan nanti ada juga yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ya, jadi yang penting sabar menerima takdir Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang diharapkan bagi seorang mukmin. Apa? Yaitu al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Mereka beriman terhadap takdir yang baik dan buruk. Karena setiap daripada manusia pasti menimpa dirinya takdir buruk. Gak ada. Manusia semuanya takdir baik. Gak ada. Bahkan para nabi dan rasul. Bahkan sekelas Fir'aun, musuhnya juga. Bahkan sekelas Abu Jahal. Semuanya pasti menerima yang namanya apa? Takdir baik dan buruk. Namun seorang muslim diajarkan untuk senantiasa bersabar sebagaimana para nabi dan rasul dahulu, ya. Fasaburun jamil, bersabar, ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, bahwasanya kalau kita juga ditimpa musibah, ya, jangan lupa daripada bersabar tersebut, kemudian sholat, tambahkan juga sebagaimana yang dikatakan Nabi Yakub di dalam Al-Qur'an, ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah tempat minta tolong kita. Itu kita dianjurkan untuk berdoa. Dapat musibah, sabar. Maka cara kita untuk menyelesaikan masalah bukan diam, ya. Oh, sabar aja sudah, sabar sembahyang sudah. Nabi dipakai sudah. Kalau usah lagi mencari solusi dan segala macam. Jangan, ya. Seorang muslim itu dituntut untuk bertawakal. Dan salah satu cara kita bertawakal adalah dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Salah satunya dengan berdoa. Ya Allah, selesaikan masalah ulun, ya. Tuntaskan hajat ulun, ya, selesaikan dengan caramu yang terbaik, ya, nanti Allah tabaraka wa taala pasti akan selesaikan, ya. Semua itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Jangan lupa kita sholat, kita bersabar ketika musibah, kemudian kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Allah sendiri mengatakan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung, ya. Jadi apapun permasalahan pian, apapun hajat pian, apapun keinginan pian, apapun, maka minta kepada tempat bergantung. Minta kepada tempat minta tolong, yaitu siapa? Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengambil daripada intisari ayat Al-Qur'an, ya. Mengambil daripada dalil dalam Al-Qur'an. Yang mana kita juga harus menerapkannya, karena Al-Qur'an adalah bukan cuma diturunkan namun juga untuk diamalkan, ya. Kaum muslimin yang dirahmati dan juga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya, kembali, ya, ke kamarnya. Beliau berbaring di atas kasurnya. Kemudian beliau mengatakan, "Demi Allah, saya benar-benar mengetahui diri saya ini suci dan Allah pasti akan mensucikan diriku di hari kemudian. Akan tetapi aku sangat-sangat terkaget, ya, bahwasanya Allah tabaraka wa taala, ya, menurunkan wahyu akan hal tersebut, ya." Jadi Aisyah radhiyallahu anha, ya, perkara beliau ini yang tersebar fitnah, Allah akan jadikan bahwasanya kabar tersebut salah, ya. Diturunkan wahyu gara-gara Aisyah, ya. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an itu, ya, sebab turunnya ayat gara-gara Aisyah. Makanya Aisyah termasuk daripada yang diperdebatkan, apakah dia lebih utama daripada Khadijah atau Khadijah yang lebih utama daripada Ummahatul Mukminin, seluruh daripada istri-istri Rasulullah SAW. Ya, Aisyah itu juga orang yang mulia, yang luar biasa, ya, dari segi ketaatan, kemuliaan dan juga sifat beliau, ya. Kemudian saya tidak menyangka, tidak mengira bahwasanya turun wahyu yang akan dibaca terus-menerus sampai hari kiamat gara-gara perkaraku. Wala sya'ni kana ahqar fi nafsi min an yatakallama Allahu azza wa jalla fi bi amrin yutla. Sesungguhnya perkaraku ini lebih remeh, ya, lebih rendah dibandingkan firman Allah, dibandingkan ucapan Allah, yang mana ucapan Allah tersebut turun gara-gara kejadianku. Ya, jadi Aisyah kaget, masya Allah. Jadi Allah benar-benar melindungi, benar-benar Allah tabaraka wa taala membela Aisyah radhiyallahu anha. Namun, ya, tidak langsung hari itu, tidak langsung seminggu,
tapi 1 bulan. 1 bulan beberapa hari. Ya, turun yang namanya ayat tentang pensucian Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, pada saat itu ya, aku sangat berharap sekali ya bahwasanya Rasul SAW melihat di mimpi beliau, mendapati di mimpi beliau wahyu akan pensucian diriku. Ya, ketika tadi masuk ke dalam kamar, beliau berharap ya, mudah-mudahan Rasul nanti di mimpi diberikan Allah Azza wa Jalla wahyu melalui mimpinya. Karena kita kemarin sudah tahu ya, bahwasanya turunnya wahyu itu ada 2 cara. Pertama dengan perantara, yaitu Jibril alaihissalam. Yang kedua tanpa perantara. Dan di antara contoh daripada tanpa perantara yaitu mimpi para nabi. Dan Nabi sendiri mengatakan inna ru'yal anbiya haqqun. Sesungguhnya mimpi-mimpi para nabi itu adalah wahyu ya. Jadi kalau misalkan seorang nabi itu bermimpi, yang mana mimpinya tersebut dari Allah, itu adalah wahyu. Ya, jadi itu adalah mimpi yang benar ya. Yang bisa untuk diterapkan, bisa untuk diamalkan. Lain mimpi-mimpi bebuhan kita ya. Bebuhan kita tidak ada pembenarannya dari Allah ya. Ulun tadi malam bermimpi melihat turun cahaya kepada ulun. Nah, ulun berarti jadi nabi ya. Nah, ini rancak ke kerampot ya, ada ya. Jadi kereda yang namanya demikian ya. Jadi yang turun daripada wahyu itu di dalam mimpi adalah Nabi SAW. Dan juga ada sedikit yang Allah berikan yang namanya kabar gembira ya. Kabar gembira kepada orang-orang yang namanya soleh ya. Kata Nabi SAW ya, ru'yal muslim juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang muslim itu adalah bagian daripada 46 tanda kenabian. Maksudnya mereka bukan jadi nabi, bukan. Bahwasanya mereka juga diberikan wahyu oleh Allah tentang kabar gembira atau peringatan. Makanya ada yang namanya apa? Ta'wil ru'ya ya, mentakwil mimpi. Dan itu benar adanya. Nabi Yusuf alaihissalam mentakwil mimpi. Dan Nabi Muhammad SAW sebagian menakwil mimpi para sahabat ya. Dan ada para ulama menulis apa? Buku tentang takwilan mimpi ya. Dan ulun juga pernah ya, Masya Allah. Ini sedikit sharing ya, kabar gembira ya. Bahwasanya ulun pernah ketika suatu malam ya, paling 6 bulan atau 5 bulan yang lalu ya, ulun mimpi nikah lagi ya. Kenapa nikah lagi nih? Astagfirullah ya. Kemudian ulun baca kitab para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan ya, mimpi nikah lagi itu adalah pertanda baik akan datangnya rezeki yang besar ya. Singkat cerita ya, sebulan kemudian Masya Allah, di luar prediksi BMKG ya, ulun dapat rezeki Masya Allah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu ya banyak banget, luar biasa banyak banget ya. Luar biasa banyak banget ya. Itu gara-gara apa? Tadi Allah berikan apa? Yang namanya kabar gembira lewat mimpi. Jadi mimpi itu kepada seorang muslim atau kepada orang soleh itu bisa menjadi pertanda kabar gembira buat dirinya atau menjadi sebuah peringatan ya. Jadi mimpi itu kadang memiliki arti ya. Makanya kita perlu juga untuk yang namanya apa? Belajar mentakwil mimpi. Namun itu nggak wajib ya. Nah, jadi ulun penasaran ya, kenapa aja ulun nih nikah lagi, padahal kan hendak nikah lagi ya. Nah itu ulun cari tafsirannya, ternyata Masya Allah benar ya, bertambahnya rezeki yang sangat besar yang Allah berikan. Diberikan itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi yang namanya mimpi itu kadang sebagai yang namanya pemberi kabar gembira, lain sebagai wahyu lah. Nah amunnya wahyu nih para nabi aja yang dapat ya. Amunnya orang-orang muslim, orang-orang yang soleh itu menjadi kabar gembira buat dirinya atau sebagai peringatan. Ada kadang mimpi-mimpi yang menjadi kabar peringatan buat bebuhan kita ya. Makanya ini perlu juga untuk kita pelajari. Namun hukumnya tidak wajib ya. Kemudian kita lanjutkan. Saya sangat berharap sekali ya bahwasanya wahyu tersebut dimimpikan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya. Namun Rasul Shallallahu alaihi wasallam masih saja beranjak di tempat tadi ya, tidak keluar daripada tempatnya, tidak keluar daripada keluarga Aisyah radhiyallahu anha sampai ketika Aisyah tadi ingin tersebut turunnya di dalam mimpi Rasul ya, ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an turun di dalam mimpi Rasul.
Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu tersebut dalam keadaan Nabi SAW sadar. Ya. Aisyah sudah masuk kamar. Nabi SAW belum keluar daripada keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Pada saat itu wahyu turun kepada Nabi SAW. Ya. Fa akhadhahu ma kana ya'khudhu minal burha. Nabi SAW menerima wahyu tersebut sebagaimana sering beliau menerima dengan cara yang sangat dahsyat. Ya, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai mengucur deras yang namanya paluh sidin, keringat sidin daripada awak sidin. Padahal pada saat itu adalah musim dingin. Nah, pian bayangkan ya. Luar biasa dahsyat turunnya wahyu kepada seorang nabi kita ya. Berapa kali beliau menerima kedahsyatan ini ya daripada kejadian-kejadian. Nabi SAW adalah orang yang sangat perlu kita perjuangkan. Karena berkat beliaulah dengan izin Allah, beliau banyak menerima yang namanya kesukaran. Ya. Salah satu kesukaran hidup, beliau menerima wahyu. Itu susah, dahsyat. Nabi SAW sampai menggetar, sampai mengucur daripada dirinya itu apa? Peluh keringat yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut sangat dahsyat. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah mengatakan dalam surah Al-Muzammil, ayat kelima kalau nggak salah, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang luar biasa berat. Ya, apa maksud daripada perkataan yang berat ini? Kata Abdullah bin Abbas, al-amal bihi. Kita susah berat untuk mengamalkan yang namanya isi Al-Qur'an. Dan Bon Pian sudah sadari dan kita semua sudah sadari ya. Berat yang namanya kebaikan itu sangat berat ya. Dan itu akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tafsiran kedua, qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan wahyukan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Maksudnya secara hakikat dia itu berat, dahsyat untuk diterima ya. Sampai-sampai Nabi SAW panas, sampai Nabi SAW itu sakit, sampai Nabi Muhammad SAW itu keringatan luar biasa padahal di musim dingin. Kalau pian pernah ke Saudi, pernah ke negara-negara Eropa atau segala macamnya yang musim dingin, ngalih didapati yang namanya paluh. Pian main bola gin, ngalih bepaluhan. Ya. Ini Nabi SAW ketika musim dingin bepaluhan. Ini luar biasa dahsyat perkara yang namanya wahyu. Kemudian ya setelah itu turun, maka setelah dihilangkan hal tersebut daripada Nabi sakitnya, kedahsyatannya, ya Nabi SAW kemudian tersenyum. Ya. Kemudian Nabi SAW itu tertawa. Nah, ternyata fitnahan orang-orang musyrikin, fitnahan yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu pangaramput. Ya. Itu fitnah yang keji. Ya. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan akan pembenaran Aisyah dia tidak berzina. Ya. Dan ini adalah ayat satu-satunya yang mana istri Nabi SAW benar-benar disucikan Allah. Jadi ini bantahan telak bagi orang-orang Syiah. Sebagaimana orang katakan yang mengatakan Aisyah finnar, Aisyah di neraka, Aisyah berzina, Aisyah laknatullah. Ya. Ini bantahan telak bagi mereka bahwasanya apa? Allah menurunkan Al-Quran yang mana Aisyah dikatakan wanita yang suci. Wanita yang benar-benar beriman kepada Allah. Menjaga yang namanya kehormatannya. Ya. Jadi tatkala kita ragu akan kesucian Aisyah, kita dipertanyakan. Bahkan kata para ulama membaca ya tafsirnya, ya, kita bisa keluar dari agama Islam. Kenapa keluar dari agama Islam? Kita tidak mempercayai wahyu. Ya. Wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala membenarkan Aisyah bukan pezina, wanita yang suci. Ya. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwasanya jangan sekali-kali kita mencela para istri-istri Rasul SAW. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Karena mereka adalah orang-orang yang suci di hadapan Allah. At-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang baik itu dipasangkan Allah dengan orang-orang baik daripada perempuan juga. Laki-laki perempuan yang baik dipasangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau bini pian itu sifatnya, karakteristiknya, agamanya kada jauh lawan pian. Itu yang dipasangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Namun enggak secara mutlak. Ada sebagian yang dia bertolak belakang. Namun kebanyakannya at-thayyibun lit-thayyibat. Orang baik itu dipasangkan Allah juga dengan orang yang baik. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ya Aisyah memberikan kabar gembira gasan pian. Absyiri, ada kabar gembira yang sangat luar biasa menyenangkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala gasan pian. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membebaskan pian dari tuduhan orang-orang
yang tidak benar, ya. Allah telah sucikan pian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wallah la aqumu ilaih." Aku tidak mau ke engkau ya Rasul SAW. Kenapa Aisyah nggak mau mendekati Nabi? Karena mamanya menyuruh, Aisyah udah, ini udah datang yang namanya wahyu dari Allah, udah sana baikan dengan suamimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah, kada hendak, ya. Ya ngambek wajar lah, ya, karena sebulan loh, sebulan didiamkan Nabi SAW, mendekati pun gak hakun, yang mana Nabi SAW juga termakan fitnah, ya, nggak mau mendekati Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kata ibunya, udah selesai perkara ini, sudah dekatin Nabi, ya, sekarang maafan dengan Nabi SAW, ya, kembali menjadi istri yang solehah. Kata Aisyah, kada mau, kada hendak ya Rasulullah, aku tidak mau, dan aku hanya menyanjung kepada Allah tabaraka wa taala. Hanya Allah lah anzala baraati, hanya Allah lah yang menurunkan kesucianku, maksudnya membelaku hanya Allah, bukan pian kereda membelaku. Jadi ulun hanya memuji Allah, hanya bersandar kepada Allah, ya. Kemudian pada saat itu sebab turunnya innalladzina ja'u bil ifqi usbatum minkum, ayat tentang turunnya pembelaan tentang Aisyah. Insyaallah pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas ayat ini, ya, mungkin 4 pertemuan tentang cerita Aisyah ini, ya. Kita bahas tentang yang namanya di sana ada hukum fitnah, ya. Di sana juga ada tentang pembelaan Allah tabaraka wa taala terhadap ummahatul mukminin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan banyak faedah yang kita bisa dapatkan dari ayat tadi, ya. Karena kita akan membahas yang namanya surah Nur ayat 11 sampai 20. Ya, jadi dari sebab itu turunlah ayat yaitu 11 sampai 20 daripada surah Nur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sini kita banyak mengambil pelajaran tentang cerita yang luar biasa dahsyat ini, ya. Terutama yang tadi telah disebutkan, ya, bahwasanya paling intinya, ya, kita menjadi orang yang sabar tatkala menghadapi musibah yang besar, dan juga jangan lupa jadikan Allah tempat bergantung, jadikan Allah tempat meminta tolong. Mungkin yang bisa saya sampaikan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullah tabaraka wa taala an yamunna lana taufiq wal amal as-salih wal ilman nafi' bima yurdihi tabaraka wa taala. Kita meminta kepada Allah supaya senantiasa Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan, taufik, gasan akhirat dan dunia kita, diterima segala macam amal-amal kita, dan juga dia berikan ilmu yang bermanfaat yang Allah sukai dan Allah ridai. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.